Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai apakah PKH untuk tahap 2 tahun 2023 ini sudah cair atau belum. Karena ada beberapa pengakuan dari salah satu KPM, katanya untuk bansos PKH tahap 2-nya itu sudah masuk melalui kartu KKS. Dan karena pertanyaan itulah saya coba mencari tahu, ternyata benar sudah ada di beberapa daerah itu sudah cair untuk bansos PKH tahap 2-nya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk tahap 2 tahun 2023 bansos PKH ini itu memang berada di periode antara bulan April, Mei dan Juni. Nah, sekarang ini kan saya mengupload video ini sudah tanggal 1 Mei dan ini setelah saya cari tahu ternyata untuk bansos PKH tahap 2-nya itu mulai cair per tanggal 28 April kemarin. 2 hari yang lalu ya, sebelum saya upload video ini. Jadi itu benar adanya sudah ada beberapa KPM yang cair PKH tahap 2-nya di pertanggal 28 April kemarin. Tapi yang perlu kita ketahui ini baru sebagian kecil yang cair. Baru ada beberapa KPM yang cair. Belum 50% dari total keseluruhan yang ada di seluruh Indonesia ya. Baru sekitaran 20% saja. Jadi bisa dibilang kalau Anda Bapak Ibu di luar sana mencoba untuk ngecek bansosnya di ATM, KKS misalnya, tapi masih zonk atau kosong saldonya, ya wajar karena memang baru 20% yang disalurkan untuk bansos PKH tahap 2 ini. Nah, kenapa pencairan bansosnya sekarang tidak teratur? Itu karena setiap pimpinan pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, kalau beberapa tahun sebelumnya, di 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, untuk bansos PKH itu sangat teratur sekali. Biasanya cair di awal-awal triwulan pencairan bansos. Contohnya di tahap 1 yang ada di periode Januari sampai Maret biasanya cair di bulan 1, bulan Januari. Dan di tahap 2 antara periode bulan April sampai dengan Juni biasanya cair di bulan April. Nah, sedangkan 2 tahun belakangan ini PKH itu bisa dibilang tidak teratur ya, tidak teratur terjadwal untuk cairnya, dan cairnya juga bertahap, tidak langsung keseluruhan cair. Nah, untuk tahap 1 kemarin tahun 2023 itu cairnya di akhir, yaitu di bulan Maret. Sampai akhirnya untuk termin susulan itu masih ada yang masuk per bulan April. Nah, sehingga bisa dibilang untuk bulan April ini pencairan bansos PKH itu ada yang sebagian tahap 1-nya belum tersalurkan atau belum selesai semua tersalurkan. Ada juga malah masuk lagi di beberapa termin susulan di bulan April. Tapi untuk tahap 2-nya juga sudah mulai disalurkan di beberapa daerah. Nah, pertimbangannya apa? Kalau menurut pengamatan saya, sekarang itu pencairan PKH lebih kepada pertimbangannya apabila ada hari-hari besar. Contohnya, tahun lalu, tahun 2022, pencairan PKH itu dipercepat karena adanya bulan Ramadan, Lebaran pada waktu itu. Nah, sedangkan di tahun 2023 ini, pencairan PKH tahap 1 diperlambat, keluarnya di bulan Maret itu karena agar dapat menutupi Lebaran atau Ramadan di bulan Maret akhir dan Lebarannya di bulan April. Nah, pencairan PKH di tahap 2-nya tahun 2023 ini dipercepat, ada sebagian yang keluar di bulan April, itu menurut saya karena juga ngejar untuk periode Lebaran ya, Lebaran di bulan April kemarin. Tapi sayangnya karena libur panjang pada saat Lebaran kemarin sehingga baru 20% yang sempat atau berhasil disalurkan. Lalu kemudian libur panjang telah tiba. Akhirnya di beberapa daerah per tanggal 28 April kemarin itu sudah sempat
tersalurkan bansosnya, khususnya ini di daerah Gorontalo Kota ya, Gorontalo Kota ini sudah ada beberapa pengakuan dari KPM untuk bansos PKH-nya itu sudah cair di tahap satunya, dan ini saldonya 1.500.000, sedangkan yang tadi 725 ya untuk saldonya untuk menu yang pertama yang saya perlihatkan tadi. Lalu kemudian saya coba cek di bagian 6NG, sebagian sudah muncul seperti ini ya. Ini saya ambil contoh dari salah satu teman. Ini sebagian dari peserta PKH itu keterangannya sudah SPM. Ini PKH April Juni 2023 keterangan SPM. SPM ini adalah singkatan dari surat perintah membayar. Itu artinya dari pihak Kementerian Sosial sudah mengeluarkan surat perintah membayar dan diberikan kepada pihak bank. Lalu kemudian banknya yang menyalurkan. Tapi biasanya kenyataan di lapangan apabila di 6NG keterangan KPM itu sudah PKH April Juni 2023, biasanya ini sudah masuk ke kartu KKS-nya KPM. Nah, jadi itulah sebabnya beberapa KPM ini sudah cair bansosnya. Seperti ini ya. Tapi ini tidak berlaku ke semua KPM ya, hanya berlaku ke beberapa KPM yang seperti ini. Apabila keterangannya di 6NG sudah SPM, itu biasanya sudah masuk ke dalam kartu KKS-nya. Nah, jadi kesimpulannya hasil dari pertanyaan KPM tersebut, apakah bansos PKH tahap 2-nya sudah cair? Jawabannya iya, benar sudah cair, tapi baru beberapa KPM, baru sekitar 20% KPM dari total keseluruhan KPM PKH yang ada di seluruh Indonesia. Jadi buat KPM yang ngecek bansosnya di kartu KKS tapi masih kosong, harap bersabar. Yang jelasnya, yang pastinya ini sudah mulai tersalurkan untuk tahap 2-nya, dan bisa jadi di bulan Mei ini, di minggu-minggu kedua atau seterusnya akan mulai disalurkan lagi untuk termin-termin berikutnya. Karena pencairan PKH tidak serentak sekaligus, melainkan terbagi menjadi beberapa tahap atau terminnya, bertahap-tahap untuk keluarnya. Dan untuk metode pencairannya sepertinya di tahap 2 ini masih terbagi lagi menjadi 2 metode pencairan, yaitu sebagian KPM atau di beberapa daerah cairnya melalui kartu KKS, dan sebagian KPM lagi cairnya tetap melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan yang cair saat ini, yang saat ini sudah tersalurkan untuk PKH tahap 2-nya, itu didahulukan yang melalui Bank Himbara terlebih dahulu atau masuknya melalui kartu KKS. Karena untuk pencairan PKH tahap 1 yang melalui PT Pos di beberapa daerah sebenarnya itu masih ada yang belum tersalurkan ya, sehingga itu akan diselesaikan terlebih dahulu pencairan bansos tahap 1-nya yang melalui PT Pos, semuanya di-clearkan. Setelah semuanya sudah clear pencairan tahap 1-nya, mungkinlah baru keluar lagi BNBA-nya untuk pencairan bansos PKH tahap 2 yang melalui PT Pos. Jadi untuk saat ini yang sudah cair per tanggal 28 April kemarin itu adalah PKH tahap 2 melalui Bank Himbara atau melalui kartu KKS. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga mohon maaf ya karena kali ini saya tidak membuat video dengan memperlihatkan wajah saya, karena sekarang lagi nggak enak badan, baru aja habis mengikuti tes fisik sehingga badan masih remuk rasanya, jadi belum bisa tampil di depan kamera. Insya Allah next video saya akan buat video yang lebih menyenangkan sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.